Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi itu dulu, kita bersyukur dulu. Kemudian mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Simpel yang yang biasa kita salawat kita Allahumma sholli ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina baik mau tidak, dua-duanya adalah salawat kepada Nabi. Kemudian kita bersyukur bersalawat, kemudian alhamdulillah kita kembali lagi ini sama-sama duduk untuk bermajelis ta'lim. Jadi majelis ta'lim berarti taman-taman surga. Pede semakin kita hadir dalam kegiatan-kegiatan, maka taman-taman surga itu senantiasa akan banyak kita akan raih. Kenapa? Karena di dalamnya ada majelis ilmu, di dalamnya ada bacaan Al-Quran, di dalamnya saling mengingatkan, di dalamnya mengingat dan membaca salawat, di dalamnya kita saling mengingatkan dalam urusan-urusan agama. Baik, dalam kesempatan kali ini mungkin kita sedikit masih berbicara masalah sholat. Ya Bu ya. Jadi sholat itu dalam agama
adalah rukun Islam. Jadi rukun Islam yang keberapa itu, Bu, sholat? Saya kembali bertanya, Bu, rukun Islam yang kedua itu apa? Yang pertama dua kalimat syahadat. Terus mendirikan sholat. Ya. Jadi yang namanya rukun tidak boleh tidak, harus ada. Kapan salah satu di antaranya tidak ada, itu mempengaruhi yang lainnya. Ya, Bu, ya. Jadi rukun seyogyanya kita hadirkan, berupayakan semua bisa. Apa itu yang pertama? Dua kalimat. Apa bunyinya? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi atau Rasul utusan Allah. Ya, ini dulu Islam yang pertama. Yang kedua, nak komadai cenderung syahadat tak? Ya, yang kedua, mendirikan sholat. Ya, jadi sholat itu harus didirikan. Ya, maka dia topan ditata. Ya, ulama-ulama kita menyatakan bahwa keberkahan hidup itu ada pada sholat. Barakatna roh atau tumetak ternyata ada dalam sholat. Orang yang menjaga sholat. Kemuliaan derajat ada dalam sholat. Ampunan Allah ada dalam sholat. Ya. Jadi di pada ini harus sempajangnya. Bahkan di lain ayat Allah mengingatkan kepada kita, qad aflahal mu'minun. Sungguh, ya, beruntung orang yang beriman. Ya. Kenapa beruntung? Siapa mereka yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, orang yang berupaya dalam salatnya khusyuk. Ya, Bu, ya. Jadi kita kembali dulu, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung ya orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang beriman? Orang-orang yang beriman engkai akhiratna. Engkau dia yakin akan adanya hari kemudian. Sehingga kalau dia berperilaku tidak seenak nafsunya, tidak seenak keinginannya, tetapi napagangkai yang namanya akhirat. Nakus, ya, kusolani tawi, saya sakiti orang, nakudek gaga akhiratna, ya, dia merasa nyaman karena menyakiti. Tapi nakung ke akhiratna berarti dia berpikir eserimun rimatu, ya, semua akan dipertanggungjawabkan. Maka otomatis kalau ada akhiratnya orang, insya Allah menjadi rem. Kita mau berbuat jahat, kau pateput tak, kau akhirat tak, akhirnya menjadi rem. Kenapa? Karena kita pertanggungjawabkan semua nanti di hari kemudian. Jadi kad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, betuanna engkai atau pekena dia yakin kepada Allah. Ya, al mu'minun, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikatnya, nabinya, rasulnya, kitabnya, hari kemudian, qadar amil qadar, itu semua, ya, itulah orang yang beriman. Yang meliputi dalamnya itu, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam salatnya khusyuk. Ya. Jadi di akhir ayat ini kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Kata Allah, mereka lah ini
yang menjaga salatnya dan khusyuknya dalam salatnya, mereka ini adalah pewaris surga Firdaus. Nah, kemudian cara hata masempaja. Maka dia Allah Ta'ala, iko mana matu wariskan, saya wariskan engkau kepadamu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kemudian sempajamu surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus. Mereka adalah ahli-ahli waris daripada surga Firdaus. Ya, jadi harus sempajangi, ya, upayakan khusyuk. Ya. Jadi kalau persoalan khusyuk ini memang relatif, betuannya imawatang. Ya, napa kita kabir Allahu Akbar, engkau mana ni boleh jama-jamata. Allahu Akbar, ada ni semua ingatan tak di luar. Allahu Akbar, engkian den resapaki. Allahu Akbar. Wina wajak muyanu den waktu namala. Allahu Akbar. Engkau mana boleh? Betul tidak? Mau hata. Ya, engkau mana boleh? Engkau sedewat tu ya pangulutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tudang si bawa sahabat ewe. Dia duduk bersama dengan sahabat-sahabat. Ya. Dan kemudian ya, di tengah perbincangan Rasulullah, engkau sahabat makutan Nabi tak. Ada orang Badui bertanya, ya Nabi Allah, bagaimana saya ini? Saya ini sulit khusyuk dalam salat. Bagaimana saya ini? Tiba-tiba, ya Ali karramallahu wajhah menyatakan, ya Rasul, saya bisa khusyuk dalam salat. Ya. Maka ini coba salat sunat 2 rakaat. Nah, sebelum sholat, Nabi menyatakan begini kepada Ali. Ali, nah, kalau engkau bisa khusyuk dalam salatmu, saya kasih engkau surban saya. Engkau pilih yang terbuat dari Syam, dan yang satunya, engkau pilih warnanya. Yang mana engkau pilih? Sempajan ni Ali, Allahu Akbar. Rakaat pertama khusyuknya ketemu, dapat. Rakaat kedua Allahu Akbar, ya, pas akan sampai ke salam, ya, dia ingat, weh, warna garumah dia cindro, meluk ya ro, bagus itu saya ambil surbannya Rasulullah karena kasih pilih kat dua. Nah, ketika salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia sampaikan kepada Rasul, ya Rasul, saya tidak bisa. Karena saya ingat apa yang engkau janjikan, Rasulullah memilih salah satu surbanmu ya Rasulullah. Beratnya yang namanya khusyuk. Apalagi kita ini. Tetapi dalam khusyuk ini kita upaya yang pertama, ya, dalam ketika sholat yang pertama, perbaiki wudhu dulu. Ya, pada sini jenis tak tahu cara tak berwudhu, perbaiki. Jadi semua yang rukun sempurnakan semua yang sunnah. Ya, pada padana. Ya. Kalau cuci tangan itu Bu, sunnah atau rukun? Bisa jadi. Ya, sunnah atau rukun? Sunnah. Kalau sunnah berarti ya, nakode iya ro cuci tangan berarti as-samu sah. Tapi tidak sempurna. Apa halanya? Ya, biasanya ya ro dipakai nako, ya, terbatas air, jadi laling wae. Ya, ya mero dikenang, yang kita kenai itu pakenai adalah orang, ya, tempat-tempat wudu yang menjadi rukun. Lanjut, ya, mencuci mulut, rukun atau sunnah? Sunnah. Akan senawannya roh. Kemudian membasuh muka, mencuci muka. Ya, berarti harus ada dalam wudu. Ya, di mana biasa kita berniat? Jadi gimana niat? Ya, ada yang menyatakan ya karena ini rukun dimulai pada saat mencuci muka.
Ada juga yang menyatakan boleh sebelumnya. Yang jelas niatnya itu jelas. Apa niatnya kalau lafadznya? Kita sama-sama. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgari fardhan lillahi ta'ala. Apa bahasa Indonesianya? Ya, nawaitul wudu'a, saya berniat berwudu. Iraf'il hadatsil asgari, untuk mengangkat hadas kecil. Fardhalillahi ta'ala, wajib karena Allah. Terus apa lagi? Sudah muka. Tangan sampai ke siku. Ya, bagaimana cara mencucinya? Ya, itu biasanya kalau ini ya tengah dulu, apalagi kalau kerang. Kalau kerang itu biasanya tengah dulu begini turun. Padahal sebaiknya kalau kita mengikut ayat ya, wa aydikum ilal marafiq, adalah tangan baru mencuci sampai siku kita, Bu. Maka lebihkan sedikit cahayanya. Ya, lebihkan sedikit. Nah, terus apalagi sesudah itu? Ya, ubun-ubun wajib atau rukun atau sunnah? Ini ubun-ubun. Ya, ubun-ubun. Kalau kepala itu rukun. Ya, Bu ya? Muka, tangan, rambut, kepala, ya. Jadi ubun-ubun ini sama jika apa? Membasuh kepala. Ya, Bu ya? Nah, kalau pendapat-pendapat ulama minimal itu ada 3 lembar terkena kepala dan kena batokna, kena kepala tak dalam. Ya, jantung ke asal begini, ya. Nah, terus apa lagi? Telinga. Telinga itu rukun, sunnah atau wajib? Itu sunnah. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Kaki. Kaki sampai di mana? Ya. Sampai, jadi kaki itu sampai di atasnya mata kaki. Sebenarnya sampai mata kaki, tapi lebih baik dilebihkan. Ya, dilebihkan. Terus apa lagi? Tertib. Ya, doa wudu. Ya, tertib itu bagaimana? Ya, kalau tertib itu, ya, seperti contohnya, muka dulu, baru kaki. Jangan berwudu kaki dulu, baru kepala, baru tangan, mau tak. Tidak boleh, karena ada tertib. Ya, ada tertib, ya Bu ya. Jadi ya, perbaiki. Ya, jadi ada beberapa terkait dengan itu. Makanya saya katakan tadi, wudu itu ada yang minimal 3 lembar kena batok kepala. Nah, ada juga dibasahi semua sampai ke sini, ya, dibasahi semua. Ya, ada juga ya separuhnya. Perbaiki wudu tak? Kenapa? Karena nanti di hari kemudian itu umatnya Muhammad seperti adanya kuda-kuda putih di tengah kuda-kuda hitam. Betuanna jelas sekali makna matu. Hurratul mu'ajjalin. Ya, umatnya Muhammad itu akan kelihatan seperti ya kuda-kuda putih di tengah kuda-kuda hitam. Manassamatu makna Muhammad. Kenapa? Nasabah bekas-bekas min atharil wudu. Bekas-bekas air wudu. Jadi nak komandan berjenek pada jenis lalu. Perbaiki, karena hurratun mu'ajjalin inilah salah satu kelebihannya umatnya Muhammad. Dia itu akan bercahaya semua bekas-bekas di mana dia berwudu. Jadi mulai sekarang Bu,
ya. Tapada cinilalu yaro ajnirta. Perbaiki itu. Ya, karena wudu itu menghancurkan dosa. Menghancurkan dosa. Ya. Nah, palleiro nak dihancurkan dosa itu dari apa yang pernah kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Ya, makanya perbaiki cara wudu tak. Ya. Itu yang pertama. Kalau memasuki salat untuk khusyuk dalam salat, perbaiki wudu. Yang kedua, perbaiki bacaan. Apa yang wajib dalam salat? Rukun. Rukun bacaan yang wajib dan rukun dalam salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu tidak sah salat kalau tidak ada bacaan surah Al-Fatihah. Makanya pada sini. Ya. Coba kita sama-sama. Nanti Ibu Haji nanti sebentar ya memperbaiki bacaan kita. Ya. Jadi minimal itu sesuai dengan kemampuan kita. Karena berbeda-beda itu kemampuan tak. Tidak sama semua. Tidak sama semua. Makanya sesuai dengan kemampuan dan ingin kita belajar. Jadi suratul Fatihah tidak boleh tidak, harus kita perbaiki. Perbaiki wudu, perbaiki bacaan. Ya, minimal semua bacaan-bacaan dalam sholat. Ya, kalau dihafal lagi. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus perbaiki sesuai dengan kemampuan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang pertama tadi Bu, kalau orang-orang yang orang mukmin yang beruntung itu ya salatnya khusyuk. Jadi untuk memasuki khusyuk pertama perbaiki yang kedua perbaiki bacaan, yang ketiga ya perbaiki sujud kita. Ya Bu ya. Jadi gerakan salat itu Bu ada namanya tumaknina. Mapisau-sau. Ya, itu rukun juga Bu. Jadi contoh, Allahu Akbar. Ya, mapisau-sau dulu. Tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hilang di situ salah satu rukunnya. Ya, hilang salah satu rukunnya. Jadi perbaiki wudu, perbaiki bacaan, perbaiki ruku, perbaiki sujud, ya. Terus kalau kita mau khusyuk dalam sholat, kita betul-betul manfaatkan waktu untuk sholat. Jadi betul. Contoh, jangan sulit untuk khusyuk,
Sambil sholat ki bu supaya cepat selesai ke pekerjaan tak toh. Sholat duhur tomma ki mak goreng tomma ki ikan. Allahu Akbar. Bisa khusyuk tidak? Agak dengeran. Ya, gosong, meong, ya. Ini makanya dalam sholat itu kita harus betul-betul memberikan waktu. Aregi betul-betul. Nak anak-anak ewe, kalau anak-anak menangis, tenangkan dulu. Ya, sehingga minimal mengurangi semua muatan-muatan yang bisa muncul dalam sholat. Tapi memang sholat itu berat untuk khusyuk. Berat sekali. Napa kita kabir Allahu Akbar. Awi bapak anak pura muirum mandri kasih awi kasih nawi nade dan semua akan muncul. Bahkan semua yang biasanya yang tidak kita ingat akan datang semua dalam sholat. Akan datang semua sholat. Nah, kalau kita berupaya khusyuk dalam sholat, maka insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman dan di mana sholatnya dia khusyuk. Khusyuk sholatnya, ya, bacaannya wudunya bagus, ya, bacaannya bagus, rukuknya sujudnya bagus, ya, waktu-waktu sholatnya dia upayakan sesuai dengan aturan dan sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Jadi luar biasa sekali sholat, karena sholat inilah yang akan menemani kita. Ini yang menemani kita. Tidak ada teman sejati yang bisa menemani kita, baik di alam kubur, alam barzah, alam akhirat, langsung berhadapan dengan Allah. Tidak ada lain kecuali sholat. Ya, contoh, kalau ada pertanyaan malaikat nanti bu, setelah orang meninggal, ya, maka sholat itu hadir. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Sholat hadir. Hadir sholat itu. Hafidaka, saya hadir. Ya. Maka sholat itu hadir. Nak kebiasaan masih paja. Ya. Siapa Tuhan kita? Jika puasa. Sholat sendiri menjawab. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha meliputi semua yang ada, yang menciptakan semua makhluk. Makanya pada jenis senjata tidak akan bakal bisa kita menjawab tanpa ada pertolongan Allah, dan salah satu pertolongan Allah menjaga salat. Kalau salat kita jaga, maka salat itu akan tampil membela kita. Ya. Terus menabiuka, siapa nabi kita? Ini pertanyaan malaikat loh. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Ini ucapan tidak bisa kita ucapkan tanpa ada pertolongan Allah. Tidak bisa. Kalau dalam salat, rajin kita salat butuh, maka salat itu dengan sendirinya, ya, kita dalam salat at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, spontan salat datang dan hadir menjadi pembela kita, menjadi teman kita, menjadi penjaga kita, menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah maupun di hadapan malaikat. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma imamuka? Apa imammu? Siapa imam tabu? Siapa imam tak? Imam kita adalah Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Jadi Al-Qur'an itu imam kita. Makanya perbaiki Al-Qur'an tak, perbaiki bacaan Al-Qur'an tak, ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Jadi memang kita harus perbaiki. Ya. Jadi kita kembali dalam salat, ya. Kemudian apa bu? Pertanyaan malaikat lagi nanti. Ma ikhwanuka? Siapa saudaramu?
Kalau pertanyaan ini hadir Bu, apa yang kita jawab? Ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Adalah muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Nah, itulah dalam salat itu antara kita dengan Allah, ya, salat. Setelah kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu kembali kepada sesama manusia kembali lagi. Salat Allahu Akbar antara kita dengan Allah sampai sebelum salam assalamualaikum, itu kembali kita kepada sesama manusia kembali. Jadi antara Allah, hubungan kita sesama manusia, inilah simbol yang dibawa oleh salat itu sendiri. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah, ya, Nabi itu menyampaikan puji-pujian. Apa itu, Bu? Ya, at-tahiyatu, apa semuanya, Bu? At-tahiyatu salawatu taibatu lillah. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Allah. Menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Ya. Terus apa disambungnya, Bu? Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Isra dan Mi'raj, ya, itu Allah berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan puji-pujian, kemudian setelah itu Allah menyampaikan kepadanya Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabi, wahai keselamatan atasmu wahai para nabi. Apalagi sambungnya tadi, Bu? Assalamu. Ini yang diminta oleh Rasulullah. Allah menyatakan keselamatan kepadamu wahai para nabi, maka Rasulullah lagi meminta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, Engkau memberikan keselamatan kepadaku para nabi, dan berikanlah pula keselamatan kepada hamba-hambamu yang soleh dalam sholat, yang soleh dalam berbuat baik, yang soleh untuk, ya, mengerjakan apa yang menjadi perintah. Jadi, Bu, tidak ada keselamatan kalau tidak ada sholat. Ini antara Allah dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah menyampaikan puji-pujian. Setelah itu, ya, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad keselamatan atasnya. Setelah itu Nabi menyatakan assalamu alaina, ya Allah, berikan kami keselamatan atas kami dan umatku yang soleh yang senantiasa menjaga sholat. Makanya, Bu, ya, jaga sholat, jaga sholat, ya, ajak anak-anak, ajak suami-suami, ya, ajak keluarga kita untuk sholat, ya. Karena kenapa? Ya, sholat itu pintunya semua kebaikan. Sholat itu pintunya sebuah keberkahan. Sholat itu pintunya sebuah kebajikan-kebajikan. Ya, Bu, ya. Jadi, ya, yang biasa kita dengar, ya, seperti yang disampaikan oleh guru kita Profesor Kiai Haji, ya, Farid Wajidi MA kemarin, ya, beliau menyatakan, ya, bahwa sholat itu kuncinya 4 rakaat, kemudian duhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, terus maghrib 3 rakaat, terus isya 4 rakaat, terus subuh 2 rakaat. Ini, Bu, bisa enggak terbuka kalau salah satu di antaranya ini, ya, apa namanya, kuncinya itu hilang, bisa enggak terbuka pintu? Makanya perbaiki salat kita, karena tidak bisa terbuka pintunya surga kalau kita tidak perbaiki. Contoh, yaitu kan kunci kan itu ada macam-macam model, yang kata garigin atau kalau hilang salah satu garigina, ya, modelena, ya, tidak mau terbuka. Sama dengan itu, salat kita kurang berarti hilang, Ibu. Hilang itu kan biasa model-modelnya, Bu, ya. Ya. Kapan hilang? Berarti kalau kita melihat secara kesempurnaan tidak bisa terbuka. Makanya
ya, punai miliki itu kunci-kunci surga, ya, ajak, ya, sabarkan diri kita, ajak anak keluarga kita untuk masuk ke dalam surga karena Allah semua sudah menjelaskan. Ya, itu yang pertama, Bu. Mereka yang khusyuk dalam sholat. Ya, apa janji Allah tadi yang di akhir ayat? Ulaika humul warithun. Mereka itu adalah yang saya wariskan, kata Allah, untuknya, ya, jannatul firdaus, surga firdaus. Ya. Mau enggak, Bu, masuk surga? Mau dong? Mau. Pasti mau, insyaallah. Makanya sholat ki. Ya, sholat ki. Nah, di antara sekian rukun Islam yang Allah perintahkan kepada kita, itu rata-rata, Bu, itu lewat malaikat Jibril. Turun ayat langsung kepada Nabi, zakat, puasa, haji, ya, zakat, syahadat, itu langsung malaikat Jibril yang turun. Tapi persoalan salat ini betul-betul antara Allah dan Rasulullah berserah terima. Maka luar biasa sekali salat ini. Makanya salat, ketika orang salat, maka otomatis pada hakikatnya dia dengan berkomunikasi dengan Allah. Karena salat itu langsung diterima oleh Rasulullah. Ya. Makanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah rajnya orang-orang mukminin, ya. Makanya mungkin hari-hari yang lalu salat kita ada yang kelewatan, salat kita ada yang bolong, salat kita terkadang lalai, salat kita mungkin kita mendahulukan pekerjaan, mungkin kita menganggap yang salat belum penting dan sebagainya, nanti saya tua. Mulai sekarang, ya, kita harus tekadkan dalam hati untuk berupaya salat dan menjadikan sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Iya, lebih dan kurangnya, Bu, mohon dimaafkan.